dan sebagainya. Kita dimabelokkan dengan ucapan-ucapan mereka, dengan doktrin-doktrin mereka. Kita para mukibin ini antang ayam justru suruh melawan kita sebagai warga negara asing. Ini kan sudah kebalik-balik sebetulnya. Lantas bagaimana untuk menginsafkan, menyadarkan mereka? Memang ini tidak mudah seperti yang kita harapkan. Karena apa? Kita sadar ratusan tahun kita didoktrin oleh mereka. Bahkan kita sendiri ketika belum adanya tesis kejiban di pondok pesantren kita dulu mondok, tidak ada yang namanya terkait dengan pembahasan nasab, sehingga kita sendiri menganggap bahwa Soma adalah dari Ba'alawi pada waktu itu. Tidak sadar, dan mereka melakukan dakwah segenap dengkul untuk mendoktrin kita, sehingga kita warga negara ini seakan-akan tidak ada harganya apa-apa dan kita menganut. Tetapi alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan itu, dan tidak perlu kita disadarkan oleh orang-orang tua kita. Kita dengan sendirinya dengan hidayah Allah kita sudah sadar bahwa mereka itu adalah para imigran Yaman yang numpang ke sini, yang menjajah Indonesia, dan mereka mengkoti dari keturunan atau zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dilawan oleh kita semuanya. Siap kita melawan mereka? Siap! 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 Untuk kita lawan mereka. Kita sasarannya bukan muhibinnya. Muhibin itu orang kita, saudara kita. Itulah taktik Belanda adu domba yang sudah diterapkan oleh mereka Ba'alawi kepada warga negara Indonesia. Dulu Belanda mengadu domba kita dengan mereka, dengan kita diadu domba, dan sekarang Ba'alawi mengadu domba kita dengan muhibin supaya kita berantem. Yang rugi adalah kita, yang ongkang-ongkang, yang menjadi juragan adalah mereka para Ba'alawi yang memang harus dimusnahkan oleh kita karena sudah jelas rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Kiai Haji Tatang tegas dan lantang bahwa betapa sulitnya menyadarkan para muhibin yang kadung tercekoi doktrin-doktrin yang masif ditanamkan oleh Habib. Kita harus memakluminya, menyadarkan para muhibin ini bukan sesuatu yang mudah, butuh proses yang lama, karena penanaman doktrin ini sudah beratus-ratus tahun ibaratnya. Ini kan baru-baru ini, geger nasab ini kan baru-baru terjadi kali ini, semenjak Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani bikin tesis. Ini kalau kita telusuri, kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Tatang PWNU Banten di cuplikan video di atas, bahwa Habib ini menghasut para muhibinnya untuk dibenturkan dengan pribumi. Muhibin Habib itu ya para pribumi, dan dibentur-benturkan dengan sesama pribumi. Ini mirip jiplek-plek kalau istilah Jawanya dengan sistem adu domba yang diterapkan oleh VOC kolonial Belanda, Divide et Impera, sistem adu domba. Nah, ini seharusnya menyadarkan para muhibin pada saat dibentur-benturkan dengan saudara sebangsa setanah air. Ini tentunya yang tepuk tangan mereka, para Habib. Dan muhibin atau boleh dikatakan jongosnya Habib ini, wah, menderita sekali ini, kasihan ini. Belum lagi dampak antara pribumi dan pribumi saling berbenturan. Nah, ini loh yang harus kita antisipasi bareng-bareng. Seharusnya ini menyadarkan kepada para muhibin. Jadi kalian itu, para muhibin ya, itu cuma diperalat oleh para Habib.
dijadikan Banten, dijadikan tumbal. Kalau kita mau flashback ke belakang, peristiwa KM 50 yang merenggut 6 jiwa, itu apa ada Kabibnya yang meninggal itu? Tidak ada. Semuanya itu pribumi. Kabibnya tidur di rumah, ongkang-ongkang kaki sambil ngopi. Pribumi berdarah-darah sampai hilang nyawanya. Ini loh yang harus betul-betul kita waspadai. Mereka tidak segan-segannya membenturkan sesama pribumi dengan pribumi. Ini mirip sekali dengan strategi kolonial Belanda, divide et impera. Ini harus menjadi catatan kita. Walaupun bagaimana sesama anak bangsa tidak boleh saling bertikai. Berbeda pandangan itu normal, wajar. Tetapi kalau sampai di situ itu turun terus main kasar, main persekusi, nah ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kita terpancing dengan hasutan-hasutan para Kabib Dobolowi ini. Makanya ini semakin menegaskan bahwa mereka itu bukan cucu Nabi. Masa iya cucu Nabi isinya itu, ceramahnya itu caci maki, hasut kanan, hasut kiri. Terus isi dari ceramahnya itu kebanyakan dusta. Sunan Gunung Jati memperistri Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi, bohong itu. Terus minta maaf. Kalau aneh menikahi anaknya janda, selama belum aneh dukhul, terus saya cerai, aneh bisa menikahi jandanya. Itu menyesatkan. Ya seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ itu melanggar syariat. Nah ini mempertegas bahwa mereka itu bukan cucu Nabi. Yang menjadi pertanyaan dasar, apa iya cucu Nabi perilakunya seperti itu? Kok sama dengan umumnya manusia gitu loh? Suka berdusta, suka bohong, suka bikin framing, suka bikin narasi, suka memfitnah, suka menghasut, suka mencaci maki. Ya mending tidak usah ngaku cucu Nabi. Kan kasihan status sebagai cucu Nabi. Nah ini loh yang menjadi perhatian kita semua. Hari ini kenapa kami terus menyuarakan tentang geger nasab ini? Apa tidak capek? Nah, kalau kami berhenti, mereka terus nyerocos, terus keluar-keluar. Ini salah satu bentuk perlawanan kami. Media sosial mereka itu masif. Kalau hari ini kita berhenti, wah, ya sudah mereka akan leluasa menanamkan doktrin-doktrin sesatnya, doktrin-doktrin halunya ke otak saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang masih awam. Kalau istilah ilmu balaghahnya, hatinya itu kholid dihni, masih kosong, sehingga mudah sekali dimasuki doktrin-doktrin ala Wahabib. Wah, terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.